warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana wa syafi'ina insyaallah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirat jamaah ibu-ibu majelis taklim rahimani wa rahimakumullah, selalu kita utamakan, kita pertamakan untuk kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat limpahan rahmat, hidayah, inayah serta taufik hingga kemudian pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul untuk melanjutkan kegiatan rutin kita, yaitu mengaji, yaitu pembahasan perisai Muslim, atau lebih tepatnya pembahasan syarah kitab Hisnul Muslim. Kemudian kedua kalinya tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah wa rahimakunallah. Pembahasan yang telah lalu kita telah selesai dari beberapa subbab, yaitu tentang dijabahnya doa. Kemudian yang kedua, orang-orang yang terlarang atau tidak dijabah doanya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah hal-hal yang dilarang atau larangan-larangan dalam berdoa. Lebih tepatnya itu subbab ke-4, 5, dan 6 ya, yang telah kita bahas pekan lalu atau pertemuan yang lalu. Dan kita insya Allah pada pertemuan sore hari ini masuk pada subbab yang ke-7, kita akan membahas tentang anjuran untuk berdoa. Anjuran berdoa. Sabi'an al-hasu 'ala ad-du'a'i. Qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini kalau dalam baca Al-Qur'an berarti ud'uninya ini hamzah wasal, maka dia disambung ya. Wa qala rabbukum ud'uni gitu ya. Cuman kalau ketika pembacaan dalil dalam pengajian ataupun ceramah maka tidak apa-apa tanpa disambung ya, tanpa tanpa harus menggunakan hukum-hukum tajwid ya. Tapi ketika membaca Al-Quran maka wajib menggunakan hukum-hukum kaidah-kaidah tajwid. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat yang ke-60, yaitu yang artinya Tuhanmu telah berkata kepadamu ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untuk kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, orang-orang yang enggan untuk beribadah, berdoa, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan enggan untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang enggan atau sombong dari ibadah,
dari berdoa kepadaku, tidak mau berdoa, tidak mau beribadah, ya, tidak mau mentauhidkan Allah, ya. Ketika ada dakwah tauhid, ada seruan tauhid, begini loh, ya, kita seharusnya beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Akan tapi ia atau mereka berpaling, malah lebih mementingkan berdoa melalui perantara-perantara wasilah yang pada hakikatnya tidak mampu untuk mengabulkannya, melakukannya. Atau pula mereka sombong tidak mau menjalankan ibadah-ibadah yang telah dituntunkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Ketika kita menjelaskan bahwasanya ini loh ibadah yang sesuai sunnah, yang ada tuntunannya, yang jelas-jelas dari Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, akan tapi mereka enggan, ya, malah membuat ritual-ritual ibadah baru, ya, bahkan menganggap itu semuanya baik, ya. Bahwasanya sungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau beribadah, tidak mau berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina, dalam keadaan terhinakan, dalam keadaan terkecilkan, terkucilkan. Al-Quran surat Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga tentang anjuran untuk berdoa, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-186. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, ya, bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, maka katakanlah sungguhnya aku ini dekat. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwasannya aku Allah sesungguhnya maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku akan mengabulkan permintaan seorang yang berdoa, yang meminta kepadaku apabila dia berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah dia memenuhi perintahku, memenuhi panggilanku untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya, wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku, niscaya mereka akan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di sini Allah berfirman mengatakan bahwasanya Allah maha dekat. Tentu kemahadekatan Allah Subhanahu wa taala yakni dekat dengan ilmunya. Bukan berarti dekat banget dengan kita sehingga kemudian menyatu dengan diri kita, atau mungkin diartikan ada di mana-mana, maka ini adalah pengertian, penafsiran, permaknaan yang kurang tepat. Karena sungguhnya Allah Maha Dekat itu adalah dekat dengan ilmunya. Jadi bukan dekat berarti ada dimanapun berada. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala fis samai. Allah Subhanahu wa taala yaitu berada di atas langit. Ya. Itulah jawaban seorang budak perempuan ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, ya, ditanya Rasulullah SAW, "Aina Allah?" Kemudian budak itu menjawab, budak perempuan tersebut apa? Menjawabnya, Allah di langit. Ya. Kemudian seketika itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang memiliki budak tersebut untuk memerdekakan budak tersebut, karena sungguhnya dia, budak wanita tersebut, adalah seorang yang beriman, seorang wanita mukminah. Jadi Allah Maha Dekat. Maka dari sini kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
kapanpun kita menginginkan, kapanpun kita berada. Bukan kapanpun dimanapun berada, berarti bukan berarti kita berdoa di dalam toilet, bukan. Maka itu adalah termasuk tempat yang dilarang untuk bagi kita berdoa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kamu sekalian, berdoalah kamu sekalian kepada Tuhanmu dengan rendah diri, dengan rendah hati, dan dengan suara yang lembut, suara yang lemah lembut, ya. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Jadi di sini Allah berfirman memerintahkan kepada kita, kalau kita berdoa kepada Allah itu yang pertama adalah dengan rendah diri, rendah hati, ya. Jadi bukan dengan kesombongan, tapi menyatakan bahwasanya diri kita itu rendah, bahkan serendah-rendahnya di muka Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selain merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa, yaitu dengan suara yang lembut, lirih, nggih. Mboten baur-baur, mboten koar-koar. Nggih, napa wonten donga sing baur-baur, Bu? Mboten nggih. Itu tidak beretika dalam berdoa, ya. Adapun etika dalam doa yang baik adalah doanya pun dengan suara lemah lembut, lirih, nggih. Kemudian napa? Rendah diri, ya. Bukan dongkak, ya, dadane degek itu, ya, bukan, ya. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, berarti dikabarkan, diisyaratkan di sini bahwasanya kalau orang yang berdoa tidak mengikuti etika dalam berdoa, yaitu seperti merendahkan diri dan melembutkan, melirihkan suaranya, bisa jadi dikategorikan termasuk orang-orang yang melampaui batas. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'u khaufan wa tama'an. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ba'da islahiha, setelah diatur, setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan yang bagus, dengan peraturan yang bagus. Ya, semuanya bumi, langit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan teratur, ya. Jadi janganlah kamu manusia berbuat kerusakan di muka bumi setelah diatur dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wada'uhu khaufan wa tama'an. Dan berdoalah kepadanya dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Ya, khaufan wa tama'an. Kalau bahasanya dewek, harap-harap cemas, ya. Jadi termasuk etika dalam berdoa adalah ketika kita berdoa yaitu ya takut, ya tapi ya cemas, harap-harap cemas, ya. Mengharap dalam artian berharap supaya doa kita diterima, dikabulkan. Cemas juga dalam artian cemas atau takut, khawatir doa kita tidak dikabulkan. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik, ya. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diatur dengan baik, ya. Dan serulah Allah, serulah Dia, berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan rasa penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan atau kepada orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-A'raf ayat 55 ayat 56. Nah, itu tadi Al-A'raf nggih, ingkang kaping 3 dalile niku surat Al-A'raf. Ingkang kaping pertama surat Ghafir ayat 60. Ingkang kaping kalih surat Al-Baqarah ayat 186. Dan yang ketiga ingkang kaping 3
surat Al-A'raf ayat 55 sampai 56. Itu dalil tentang anjuran bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 55 sampai 56. Surat Al-A'raf. Itu dalil ketiga tentang anjuran atau perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang doa ini atau tentang ayat-ayat di atas, ayat-ayat yang menunjukkan dalil perintah dan anjuran untuk berdoa, Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala pernah mengatakan, ya, beliau mengatakan qala Al-Allamatu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, hatanil ayatani mustamilatani ala adabi naw'i ad-du'a. Dua ayat di atas, ya, dua ayat di atas. Jadi ayat yang pertama wa qala rabbukum ud'uni, sama yang kedua wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a, dan seterusnya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dua ayat di atas, ya, itu mencakup adab-adab dua macam doa, apa? Dua macam doa. Mencakup adab dua macam doa. Mencakup dua macam doa. Yang pertama du'aul ibadah, yang kedua du'aul mas'alah. Ya. Jadi ayat-ayat di atas, kata Imam Ibnu Qayyim, itu mencakup dua macam doa. Ya. Ayat tentang seruan perintah untuk berdoa mencakup dua macam doa. Napa niku dua macam doa? Yang pertama du'aul ibadah, yaitu doa ibadah. Macam doa ada dua, nggih. Yang pertama macamnya doa ibadah. Dalam artian doa yang dimaksud adalah, artinya itu adalah beribadah. Kemudian macam doa yang kedua adalah doa masalah, doaul masalah atau doa permintaan. Masalah nek bahasane dek niku, masalah niku napa nggih? Ya sing ruwet-ruwet, sing angel-angel, waduh masalah piye. Ah niku nek teng bahasane dewek nggih, bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa juga sama. Wah, masalah ge, ana masalah apa? Padahal nek teng bahasa Arab artinya masalah dari kata sa'ala yas'alu su'alan au mas'alatan. Artinya apa? Permintaan. Sa'ala yas'alu meminta atau bertanya, ya. Jadi doa su'al, doaul mas'alah, doa permintaan atau doa, ya, harapan. Jadi macam doa ada dua, ingkang kaping setunggal doa ibadah, ingkang kaping kalih doa permintaan atau doa masalah, ya. Jadi ya, masalah kalau dalam bahasa kita artinya adalah trouble, ya. Bahasa kita masalah itu trouble. Tapi kalau dalam bahasa Arab Al-Qur'an artinya masalah adalah permintaan atau doa. Fa inna du'a fil Qur'ani yuradu bihi hadza wa taratan wa hadza taratan wa yuradu bihi majmu'uhuma wa huma mudalaziman. Karena sungguhnya doa dalam Al-Qur'an, ya, doa, penyebutan doa dalam Al-Qur'an terkadang dimaksudkan ini, terkadang juga dimaksudkan itu, ya. Maksudnya terkadang artinya adalah doa ibadah, terkadang juga diartikan doa permintaan, doa masalah. Ya, maka yang dimaksud di sini adalah kedua-duanya, ya. Wa yuradu bihi majmu'uhuma wa huma mutalaziman, dan kedua-duanya ini apa ya? Saling berkaitan. Paham nggih, Bu? Berarti dari sini kita ketahui bahwasanya doa niku wonten dua macam. Menurut sinten nggih, Bu? Menurut Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya doa yang pertama adalah doa ibadah, yang kedua doa permintaan atau doa masalah.
Kemudian kita lanjutkan penjelasan tentang doa mas'alah. Fa inna du'a al-mas'alati huwa talabu ma yanfa'ud da'i wa talabu kashfi ma yadurruhu aw daf'uhu aw dafa'ahu. Kashfu ma yadurruhu aw dafa'ahu. Karena sesungguhnya doa masalah, doa permintaan niku artinya napa? Nggih, ini pengertian doa masalah nggih. Doa permintaan yaitu permintaan seorang yang berdoa, ya. Permintaan seorang yang berdoa yang apa artinya? Yang bermanfaat, ya. Permintaan doa seorang yang berdoa, ya, permintaan doa yang bermanfaat baginya, ya. Jadi meminta manfaat dari doa tersebut, ya. Wa talabu kashfi ma yadurruhu aw daf'uhu, dan meminta atau memohon untuk menolak atau mencegah, menghilangkan dari hal-hal yang merugikannya, ya, mencederainya, atau juga untuk menghilangkannya. Jadi doa masalah, doa permintaan adalah artinya permohonan seorang hamba, seorang yang berdoa supaya dia mendapatkan manfaat dari doa tersebut. Dan juga artinya adalah permohonan supaya ia dihilangkan dari hal-hal yang merugikan. Berarti mungkin kalau sedang ditimpa kesulitan, ya, kesulitan, musibah, cobaan, maka seorang muslim mukmin berdoa, seorang hamba berdoa supaya kesulitan tersebut hilang dari dirinya. Nah, ini yang dimaksud adalah wa talabu kashfu ma yadurruhu aw daf'uhu. Atau bahkan juga diartikan permintaan supaya menolak kalau ada bala ya. Ada bala misalkan cobaan, gangguan, ya, rintangan, itu supaya dihindarkan dari cobaan, ujian tersebut. Bukan ujian ya, lebih tepatnya tadi kerugian, ya, yang merugikannya, yang memudaratkannya. Wa man yamliku ad-durra wan naf'a fa innahu wal ma'budu haqqan. Lalu siapakah yang memiliki, siapakah yang bisa menguasai hal-hal yang merugikan dan yang bermanfaat? Maka tiada lain dan tiada bukan, sungguhnya dia adalah al-ma'bud, zat yang disembah, diibadahi oleh kita secara hak, ya. Bahwasannya yang bisa memberikan manfaat kepada kita dan juga bisa menjauhkan mudarat, bahkan menghilangkan mudarat dari kita, hanyalah Dia, Allah Subhanahu wa taala, zat yang berhak diibadahi oleh kita. Wal ma'budu la budda an yakuna malikan lin naf'i wad dharri. Dan zat yang disembah, Tuhan yang disembah, sesuatu yang disembah, maka seharusnya dia menguasai, memiliki hal-hal yang bermanfaat ataupun bisa menghilangkan hal-hal yang merugikan. Faham nama boten, Bu? Insyaallah nggih. Doa permintaan itu adalah permintaan seorang yang berdoa atau seorang hamba agar dia mendapatkan manfaat, dan atau permohonan supaya dia dihilangkan, dijauhkan dari hal-hal yang memudaratkan, merugikan, mencederainya, atau bahkan juga menghilangkan hal-hal yang
memudaratkan. Dan kita ketahui bahwasannya zat yang bisa mendatangkan, memberikan segala kemanfaatan dan menjauhkan segala kemudaratan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Dia adalah satu-satunya zat Tuhan yang berhak diibadahi oleh kita. Paham Ibu? Doa masalah, doa permintaan. Jadi kalau doa ibadah ya ibadah secara umum maksudnya, ya. Tapi kalau doa permintaan lebih khusus artinya, ya. Jadi seorang meminta sesuatu, meminta manfaat atau meminta untuk dijauhkan dari mudarat, bahkan menghilangkannya. Paham Ibu? Paham. Kecepatan apa nggih? Betul insyaallah. Baik. Doa permintaan, doa masalah. Paham ya? Dua macam doa, doa ibadah dan doa masalah, doa permintaan. Baik, kita lanjutkan. Ini ada keterangan dari penulis kitab Hisnul Muslim, yaitu Syekh Sa'id bin Ali Al-Qahtani, ya. Qala al-Musahih, ya. Jadi kitab ini adalah penjelasan syarah tentang buku kecil namanya Hisnul Muslim, ya. Perisai Muslim. Yang isinya itu adalah berbagai macam zikir dan doa dalam keseharian kita. Ya, tentunya berlandaskan dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Nah, kemudian setelah disyarah ya oleh pensyarah kitab ini, yaitu adalah Syekh Majdi bin Abdul Wahab Al-Ahmad. Ya, setelah disyarah kemudian dicek ulang sama penulis kitab aslinya, ya, yaitu Syekh Sa'id Ali Al-Qahtani rahimahullahu taala. Ya, kalau tidak salah belum lama beliau dikabarkan telah meninggal. Kata beliau, ya, penulis asli kitab Hisnul Muslim, qad dzakartu fi kitabi syurutud du'ai wa mawani al-ijabah. Ya, kata penulis kitab Hisnul Muslim, aku telah menyebutkan dalam kitabku yaitu syarat-syarat doa dan penghalang-penghalang doa. Penghalang-penghalang diijabahnya doa. Anna syurutud doa khamsatu syurutin. Bahwasannya syarat-syarat doa itu ada 5 syarat, ya. Syarat doa, karena doa itu termasuk ibadah. Doa niku termasuk ibadah nggih, Bu nggih. Maka sebagaimana syarat-syarat ibadah yang lain, yaitu syarat diterimanya ibadah, yang pertama adalah al-ikhlas. Napa Bu syarat ingkang kaping pertama? Ikhlas, nggih. Ikhlas kepripun? Ikhlas bahwasannya doa itu hanya dimintakan, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, nggih. Terus mboten angsal donga maring selain Allah. Bahkan malaikat pun tidak boleh. Tidak boleh kita berdoa kepada malaikat. Bahkan kepada para nabi yang telah meninggal, ya, tidak boleh. Jelas sekali tadi ayatnya, ya. Allah berfirman memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya, ya. Maka syarat yang pertama dalam berdoa adalah ikhlas, nggih. Yang kedua, wal mutaba'atu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napa? Berkesesuaian dengan sunnah-sunnah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni mengikuti, mencontoh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat doa yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah,
mutabaah atau ittiba sami mawon nggih. Nggih sami mawon. Yaitu mengikuti Nabi. Jadi mencontoh Nabi dalam berdoa, ya. Jadi kita kalau kita mau menghafalkan doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW niku saking kathah Bu, kathah sangat Bu. Kalau piyambak dereng apal donga-donga sing dicontohaken diajaraken dening Nabi Muhammad SAW. Nggih, tasih kathah. Ya. Zikir-zikirnya juga masih banyak. Wasiqatu billahi ma'al yaqin. Kemudian syarat yang ketiga dalam berdoa atau syarat diterimanya doa, diijabahnya doa. Yang ketiga adalah percaya kepada Allah dengan keyakinan bahwasanya doa kita akan diijabah. Jadi percaya sepenuhnya kepada Allah, yakin bahwasanya doa kita diijabah. Ya. Jadi yakin bahwasanya doa kita itu diijabah. Itu syarat yang ketiga kata penulis yang aslinya, yaitu Syekh Sa'id Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah taala. Nek donga niku yakin nggih, mboten donga kur asal-asalan nggih. Perlu juga dengan keyakinan. Keyakinan kuat bahwasanya doanya dia akan diijabah. Kemudian syarat yang ketiga, yang keempat ya, yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Mutaba'ah kata lainnya itibanya kepada Nabi ya. Kemudian yang ketiga, percaya atau yakin kepada Allah bahwa doanya diijabah. Yang keempat, wa hudurul qalbi ma'ar raghbati wal khusyu'i lillahi. Menghadirkan hati dengan penuh rasa harap dan penuh rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, berarti menghadirkan hati, Bu, nggih. Jadi kalau berdoa menghadirkan hati itu tidak sampai maksudnya napa? Jangan dongane napa? Donga misalkan sing kepenak nggih. Donga sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nggih. Tapi karo mikir napa? Oke, mikir ayame durung dilebokna nggih. Nggih. Atau donga napa sih nggih? Donga nyuwun apa? Nyuwun rezekine tambah. Nyuwun putrane sing soleh, nggih, misalkan. Nah, minta kesehatan kan ya, lagi zaman kayak gini ya. Jelas misalkan minta kesehatan. Misalkan lagi sakit. Itu kalau memang lagi sakit beneran sih biasanya khusyuk ya, Bu ya. Biasanya khusyuk. Karena udah ibaratnya ngerasanya orang kepenak awake ya. Berarti lagi sehat tapi juga minta doa kesehatan atau mendoakan supaya anaknya soleh misalkan ya. Tapi tidak menghadirkan hati. Hati ini malah kemutan, aduh kayak iki segane wis mateng burung ya. Ya. Ini berarti tidak menghadirkan hati, Bu. Ya. Berarti juga syarat yang keempat kata penulis yaitu menghadirkan hati dengan penuh harap dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yang terakhir syarat ibadah, syarat doa. Wal asmu ma'al jiddi fid du'ai. Bertekad kuat, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Jadi ya mirip-mirip dengan yakin itu tadi ya. Kulindongan niku sing temenanan, nggih, ampun sing glewean, nggih. Donga kur misalkan apa nggih? Ya wis ibaratnya piye ya. Kadang dongane dolanan nggih lho nggih. Meskipun juga kadang-kadang ketika ucapan sehari-hari bisa juga berarti doa ya. Akan tapi kalau supaya doanya itu lebih bisa cepat, mudah dikabulkan, maka yaitu bersungguh-sungguh, ya. Bersungguh-sungguh
dalam berdoa. Niku yang kelima, syarat yang kelima. Sebenarnya ini sudah dibahas di beberapa pertemuan yang lalu nggih. Tapi niki mungkin pengulangan dari penulis ya, yang ternyata sudah dijelaskan juga oleh pencarah kitab ini nggih. Wa zakartu anna mawani ad-du'a sittatun. Dan aku juga telah menyebutkan hal-hal penghalang doa. Itu penghalang doa, hal-hal yang terlarang dalam doa, hal-hal yang menghalangi dijabahnya doa. Ya. Penulis Syekh Sa'id Al-Qahtani rahimahullah taala juga menyebutkan hal-hal yang menghalangi diijabahnya doa. Wahia apa saja? Yang pertama, at-tawassu'u fil haram. Ini mencakup umum. Mencakup umum apa? Umum dalam hal-hal yang haram. Mencakup keharaman secara umum. Ya, keharaman secara umum baik itu makanan atau minuman atau pemberian makanan, ini hasil ya. Hasil jerih payah. Berarti nopo? Nafkah nggih. Baik makan, minum atau nafkah. Kemudian selanjutnya wal istijalu wa tarkud du'ai. Dan juga termasuk penghalang dikabulkannya doa adalah tergesa-gesa nggih. Tergesa-gesa dan bahkan meninggalkan doa. Jadi karepe cepet keturutan, pengennya cepet rampung, tapi orang gelem donga atau bahkan gulin donga kebanteran ya, kebanteran gulin donga tergesa-gesa sehingga kurungune kayak wong ngerombet orang genah ya. Kayak gitu ya. Jadi berdoa juga tidak boleh tergesa-gesa, dihayati doanya ya. Makanya penting juga belajar, diantaranya adalah belajar bahasa Arab ya, supaya kita tahu arti doa kita yang kita panjatkan ya. Ya, seperti dulu pernah saya sampaikan, terkadang ada orang yang memimpin doa, ternyata dia pakai domir untuk dia sendiri. Ya. Misalkan Robbik Firli, padahal dia sedang memimpin doa. Ya. Wali walidayya, harusnya Rabbana ighfir lana. Ya. Atau juga doa memohon petunjuk hidayah, Allahumma inni as'alukal huda misalkan ya. Tapi ini dia mintanya mengucapkannya pakai Allahumma inni, harusnya innana kalau dia mendoakan orang banyak. Nggih. Nah, terutama ini para khotib khutbah, para khotib Jumat ya. Ketika berdoa di akhir Jumat itu ya berhati-hati, nggih, berhati-hati. Nanti jangan sampai ketahuan oleh salah satu jamaahnya yang tahu bahasa Arab, wah ini dongane nggak awake dewek, nah seperti itu ya. Kemudian penghalang dikabulkannya doa, wartikabul ma'asi wal muharramat. Apa? Melakukan maksiat-maksiat dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ada 6 kata penulis penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Yang pertama ini tawassul fil haram, yang kedua istijal, ketiga irtikabul ma'asi, keempat doa itu apa? Doa untuk melakukan dosa atau memutus tali silaturahmi. Yang kelima hikmah rabbaniyah. Ya. Termasuk penghalang doa tadi yang ke berapa nggih? 1 itu mencakup keharaman secara umum. Yang pertama ya. Keharaman secara umum berarti napa? Makan minum yang haram, makanannya haram, misalkan nuwun sewu, makannya babi, makannya anjing nggih, atau minum khamr. Wong minum khamr ndonga ya angel dikabulkane nggih. Atau juga nafkahnya dari hasil yang haram nggih. Itu juga
angel nek dikabulkane donga nggih. Misalkan dari dia menafkahi anak istrinya dengan hasil korupsi nggih. Misalkan nggih, naudzubillah. Ya, itu juga terkabulkannya doa. Yang kedua tergesa-gesa dan meninggalkan doa. Yang ketiga melakukan kemaksiatan dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, doa yaitu apa? Doa dulu pernah disampaikan juga ya. Ad-du'a bi ismin au qati'ati rahim. Doa permohonan napa? Untuk berbuat maksiat ya. Donga ngarepaken tapi ngarepaken maksiat kepripun? Nah, ini jelas nggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ya, dulu pernah saya contohkan, misalkan ada seorang pemuda bujangan jomblo nggih. Karena nopo? Karena keseringan nonton film Korea, K-pop ya, sampai ngimpi dongakan ya Allah, misalkan nggih, misalkan. Moga-moga teng mriki wonten-wonten putra-putrane karena nopo? Karena keseringan nonton film Korea, K-pop ya, sampai ngimpi dongakan ya Allah, misalkan nggih, misalkan. Moga-moga teng mriki wonten-wonten putra-putrane ingkang kados niku nggih. Donga maring artis Korea sing wedon misalkan. Aku donga kepengin ketemu karo kae, kemudian naudzubillah min dzalik ya. Nah, itu. Donga kepengin zina karo artis misalkan, naudzubillah min dzalik ya. Itu doa maksiat ya. Atau juga doa untuk memutus tali silaturahmi, itu juga termasuk penghalang dikabulkannya doa. Ya, itu yang keberapa nggih? 1 2 3 4 nggih. Yang kelima termasuk penghalang doa adalah wal hikmatur rabbaniyah. Jadi hikmah rabbaniyah, jadi hikmah Allah ya. Maksud hikmah Allah pripun? Jadi terkadang kita nggak tahu apa sebabnya ya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang tahu hanyalah Allah. Inilah hikmah dari Allah, inilah pelajaran. Nah, inilah ibrah. Ya, hikmah rabbaniyah. Niku yang kelima nggih. Maksudnya pripun, Bu? Rahasia Allah lah, rahasia Tuhan ya. Yang kelima rahasia Tuhan atau rahasia Allah. Termasuk penghalang doa. Kemudian yang keenam, yang terakhir, fayu'tis sa'il aksara mimma sa'al. Atau seorang yang berdoa, dia berdoanya terlalu banyak kelebihan dari apa yang seharusnya ia mintakan ya. Kakean gulindonga ya, bisa jadi juga ini termasuk penghalang doa. Pripun, Bu? Ya, berdoa yang berlebihan gitulah ya. Berdoa yang berlebihan ya. Padahal yang urgen kan misalkan apa? Ya tadi misalkan supaya anaknya soleh itu ya. Mungkin punya anak yang mungkin nun sewu ya, akhlaknya kurang baik. Maka yang urgen adalah didoakan anaknya supaya jadi soleh, supaya baik ya. Tapi ini dongane malah apa ya? Sing ora pas misalkan donga supaya iya, sing ora pas lah, sing ora pas priwe ya. Misalkan donga supaya bapaknya tuku apa ya, tuku mobil maning atau tuku lemah maning, kan kurang apa ya, nggak korelasi dengan untuk permintaan doa supaya anak soleh gitu nggih. Paham nggih, Bu nggih? Paham napa mboten, Bu? Napa angel niki? Paham nggih? Nggih, ini doanya berlebihan lah, sing ora pas nggih ya. Kakean. Baik, itu tadi dikatakan oleh penulis Syekh Sa'id Ali Al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Ini sebenarnya sudah
dibahas juga ya di dalam mukadimah kita pendahuluan. Maka insya Allah kita selesai dari bab mukadimah, bab pendahuluan daripada kitab Syarah Hisnul Muslim. Kalau kita review dari awal, kita telah membahas tentang adab-adab doa, zikir dan doa, ini tadi disebutkan. Kemudian kita telah membahas itu tadi subbab yang pertama dari pendahuluan. Yang kedua, nah yang pertama apa ya tadi kemarin ya dulu ya. Oh ya, yang pertama adalah subbab yang pertama adalah fawaiduz zikr, yakni faedah-faedah manfaat zikir dan doa, ya. Kemudian subbab yang kedua dari bab pertama, bab pendahuluan adalah adab-adab zikir dan doa. Subbab yang ketiga adalah waktu-waktu dan keadaan diijabahnya doa. Yang keempat, ya, pertemuan lalu dikabulkannya doa, ya, pengkabulan doa, ijabatu doa. Yang kelima, orang-orang yang terhalang dari doa, maksudnya pribun, orang-orang yang ya ini doanya terhalang, tidak dikabulkan. Yang keenam, hal-hal yang terlarang atau dilarang dalam berdoa. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu anjuran untuk berdoa. Maka dari sini insyaallah ta'ala Ibu sekalian jamaah, bahwasanya alhamdulillah kita telah selesai dari bab yang pertama, yaitu bab muqaddimah atau pendahuluan dari kitab Syarah Hisnul Muslim. Ini kalau dibahas lagi dari penjelasan penulis aslinya Musahih, itu intinya sama ya, tentang subbab-subbab yang telah dibahas di depan. Maka dari sini kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi jamaah ibu-ibu sekalian, serta semoga menjadikan timbangan amalan soleh saya dan ibu-ibu sekalian menjadi pemberat, menambah timbangan amal soleh. Sampai sekian nggih Bu? Cukup napa? Ada pertanyaan mboten? Pripun? Tidak ada pertanyaan? Oh, enggak ada nggih. Baik. Kalau begitu, hadza minni, cukup sekian dari kami, saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.